Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di penghujung bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan setiap ibadah, setiap amal, setiap aktivitas kita mulai dari awal Ramadan sampai di penghujung bulan Ramadan ini. Dan semoga di setiap aktivitas, setiap ibadah dan setiap amal perbuatan yang kita lakukan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW selaku suri tauladan kita di penghujung bulan Ramadan. Amalan apakah itu? Yakni i'tikaf. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Artinya apa? Artinya di setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkan amalan yang dinamakan i'tikaf itu sendiri. Salah satunya yakni hadis tentang intidar sholat ba'da sholat. Artinya ketika kita berdiam diri di masjid, ketika kita meniatkan diri kita untuk berdiam diri di masjid dan menunggu waktu sholat, baik itu dari sholat maghrib ke sholat isya ataupun dari setelah sholat asar dan kita menunggu sholat maghrib, itu sama halnya dengan fadhalikumul ribat. Artinya apa? Artinya pahalanya sama dengan ribat. Ada yang tahu ribat itu apa? Yakni ribat itu merupakan salah satu amalan, salah satu aktivitas yang paling sulit ketika kita sedang melaksanakan jihad. Seperti yang kita tahu bahwa jihad itu merupakan aspek tertinggi dalam hal ibadah. Bahkan di surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Pada hakikatnya semua orang yang syahid ketika sedang melaksanakan jihad, pada hakikatnya mereka itu sedang hidup. Dan mereka juga selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melaksanakan dan ketika kita sudah mendapatkan pahala yang setara dengan ribat itu sendiri, seperti dijelaskan dalam suatu hadis menjelaskan bahwa pahalanya ribat itu sama halnya dengan ketika kita sedang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar di sekitar Ka'bah. Itu merupakan pahala ketika kita sedang melaksanakan ribat. Dan sebagai seorang muslim, salah satu umat Rasulullah SAW, kita tidak perlu ikut jihad, kita tidak perlu melaksanakan ribat itu sendiri. Dan di salah satu hadis menjelaskan bahwa ketika kita melaksanakan amalan yang simple, amalan yang cukup ringan, ya mungkin semua orang bisa melaksanakannya, dan itu memiliki keutamaan sama halnya ketika kita sedang melaksanakan ribat. Seperti yang kita ketahui bahwa ribat itu yakni bertahan di perbatasan, di medan perbatasan ketika perang. Dan juga ribat juga bisa diartikan yakni menggempur pasukan musuh di medan perang. Itu itu merupakan contoh aktivitas ribat itu sendiri. Dan itu pasti sulit, sangat sulit. Apalagi ketika pada waktu itu musimnya yakni musim yang panasnya menyekat, dingin yang sangat dingin, bahkan ketika sedang dalam kondisi minim makanan juga. Dan kita tidak boleh meninggalkan di wilayah perbatasan itu. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ribat itu merupakan salah satu aktivitas yang paling sulit di medan jihad. Dan kita tidak perlu juga mengikuti jihad, kita tidak perlu melaksanakan ribat untuk mendapatkan fadilah atau keutamaannya. Yakni salah satu aktivitas yang bisa kita laksanakan sebagai seorang umat muslim, khususnya di bulan Ramadan, yakni kita cukup melaksanakan i'tikaf saja. I'tikaf seperti yang kita ketahui bahwa i'tikaf itu merupakan, dalam segi bahasa, i'tikaf diartikan sebagai berdiam diri.
Bukan berarti berdiam diri mencangkruk atau nongkrong di warung kopi atau kumpul sama teman-teman ngobrol ngalor ngidul, bukan. Dalam segi istilah, i'tikaf itu merupakan berdiam diri di masjid dan kita melaksanakan ibadah dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berdiam dirinya bukan di warung ya, bukan di warung kopi, bukan di warnet atau bukan di tempat-tempat yang lain, tetapi di masjid dan melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja itu? Bisa melaksanakan sholat fardu, bisa menambah hafalan, bisa membaca Al-Quran dan segala macam aktivitas yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, khususnya di penghujung bulan Ramadan ini, setidaknya kita bisa memaksimalkan waktu itu. Kita bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena siapakah yang bisa menjamin di bulan Ramadan di tahun yang akan datang kita bisa bertemu dan menjumpai Ramadan dan bisa melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Siapa yang bisa menjamin? Enggak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua umat muslim di seluruh dunia untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghidupkan dan juga bisa meramaikan masjid, khususnya ya meramaikan dalam artian beribadah, membaca Al-Qur'an dan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat malam dan segala aktivitas yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.